Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai hukum kedua termodinamika dan hukum ketiga termodinamika. Kami kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, yaitu Yulia Asruwarlinda, dan rekan saya Suci Firmadewi. Nah, untuk pengantar hukum kedua termodinamika akan saya jelaskan sendiri. Mengapa muncul hukum kedua termodinamika? Itu disebabkan karena pada hukum termodinamika pertama itu memiliki keterbatasan. Apa saja keterbatasan hukum pertama termodinamika? Yang pertama yaitu pada hukum pertama termodinamika tidak dijelaskan atau tidak disebutkan prosesnya mungkin terjadi atau tidak. Contohnya pada reservoir panas menuju ke reservoir dingin. Apakah kasus ini dapat terjadi? Kasus ini dapat terjadi karena aliran panas akan mengalir pada suhu panas menuju ke suhu dingin. Tetapi sebaliknya, jika terdapat kasus reservoir panas dan ada juga reservoir dingin, tetapi pada kondisi ini reservoir dingin menuju ke reservoir panas. Apakah kasus ini dapat terjadi? Mungkin tidak dapat terjadi. Untuk kasus ini tidak mungkin terjadi jika terdapat atau diberikan usaha dari luar, dan kasus ini tidak dapat dijelaskan oleh hukum termodinamika pertama. Keterbatasan yang kedua yaitu tidak disebutkan arah prosesnya. Nah, arah proses seperti apa? Misalkan usaha apakah dilakukan oleh sistem atau dikenai oleh sistem. Sampai akhirnya sistem akan menghasilkan kalor atau melepaskan kalor. Jadi terkait arah prosesnya juga tidak dapat dijelaskan pada hukum pertama termodinamika. Nah, selanjutnya, untuk hukum termodinamika ini berprinsip bahwa pada hukum termodinamika ini didasarkan pada percobaan mesin, di mana mesin merupakan alat yang dapat merubah energi kalor menjadi energi kerja. Salah satu mesin atau salah satu penerapan hukum termodinamika pada mesin yaitu yang kita kenal salah satunya yaitu mesin Carnot. Nah, aplikasi dari hukum kedua termodinamika dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh rekan saya Suci Firmadewi. Kepada Suci Firmadewi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk melanjutkan presentasi ini, di mana materi selanjutnya itu adalah aplikasi proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak proses termodinamika yang kita temui. Di antaranya itu terdapat pada mesin, di mana mesin tersebut adalah alat yang dapat merubah energi kalor menjadi kerja. Mesin di mana berdasarkan sumber energinya ada dua macam mesin yang digunakan, yaitu mesin kalor dan mesin bahan bakar. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui pada termos, kulkas, dan kendaraan bermotor. Itu sesuai dengan proses hukum termodinamika kedua. Selanjutnya, itu adalah hukum kedua termodinamika. Ada 3 pernyataan yang mengenai hukum kedua termodinamika tersebut. Yang pertama itu mengenai kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dengan kata lain, dia tidak mengalir secara spontan dari suhu rendah ke kalor yang bersuhu tinggi. Untuk pernyataan kedua, tidak ada mesin yang mengubah seluruh kalor yang masuk menjadi usaha, di mana hal ini ada sebagian kalor yang berubah menjadi usaha atau kerja, dan ada sebagiannya lagi kembali ke reservoir yang suhu rendah.
Pernyataan yang ketiga itu adalah jika suatu sistem mengalami perubahan secara spontan, sehingga perubahan akan berarah sedemikian rupa sehingga entropi sistem itu akan bertambah. Selanjutnya itu adalah siklus Carnot, di mana siklus adalah suatu rangkaian proses yang berjalan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kembali ke keadaan semula, di mana mesin Carnot ini bekerja secara reversible atau secara bolak-balik atau bekerja bolak-balik, yang idealnya bekerja dengan dua proses, di mana ada proses isotermal dan ada proses adiabatik. Mesin Carnot ini juga berfungsi sebagai mengubah energi bebas menjadi energi mekanik. Hal ini terjadi pada mesin bermotor atau mesin motor, di mana hasil pembakaran dari bensin akan diubah menjadi energi gerak, sehingga motor tersebut akan berjalan. Selanjutnya dapat dilihat ada grafik di bawah, di mana grafik ini menandai adanya pemuaian dan pemamatan pada siklus Carnot. Pemuaian terjadi pada proses A menuju B, di mana pemuaian terjadi pada proses isotermik, sedangkan B menuju C ini pemuaian secara adiabatik. Dan untuk proses C ke D ini adalah pemempatan secara isotermik, dan D ke A ini adalah pemempatan secara adiabatik. Selanjutnya itu adalah efisiensi mesin Carnot, di mana mesin Carnot ini merupakan peralatan yang mengubah sebagian panas menjadi usaha mekanik, yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Mesin Carnot bekerja dengan reservoir, yaitu ada dua reservoirnya, reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, adanya reservoir tinggi, reservoir panas, mesin Carnot, dan reservoir dingin, di mana kalor yang terdapat pada reservoir tinggi ini akan masuk ke mesin Carnot, dan sebagian dari kalor tersebut akan menjadi usaha, dan sebagiannya lagi akan kembali ke reservoir dingin atau rendah, di mana diperolehlah efisiensi mesin Carnot ini, di mana kalor sama dengan W per Q dikali 100%, atau kalor sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 kali 100%. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa efisiensi mesin Carnot ini dapat dinyatakan dengan kalor sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Selanjutnya itu adalah mesin pendingin. Dapat kita lihat dari gambar di samping ini, perbandingan atau perbedaan dari gambar pada slide sebelumnya sama, di mana reservoir suhu tinggi ada mesin pendingin, ada kerja, dan ada reservoir rendah. Yang membedakannya adalah di sini kalor terdapat pada reservoir suhu rendah, dan kalor tersebut akan masuk ke mesin pendingin. Untuk menuju ke reservoir suhu tinggi ini, dia memerlukan usaha, dan usaha inilah akan membantu ke reservoir suhu tinggi, di mana daya kerja mesin pendingin ini dapat ditentukan dari perbandingan kalor Q2 yang dipindahkan dengan usaha atau kerja. Sehingga koefisien daya kerjanya itu adalah harga mutlak Q1 sama dengan harga mutlak Q2 ditambah harga mutlak dari W. Sekian. Selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Suci Firmadewi.
Penjelasan selanjutnya akan saya jelasin sendiri, yaitu mengenai entropi. Apa itu entropi? Entropi merupakan suatu derajat ketidakteraturan dari suatu sistem. Nah, pada hukum kedua termodinamika, nyatanya faktanya di alam semesta ini berlangsung pada proses irreversible, di mana proses irreversible di sini maksudnya sistem dan lingkungan proses berlangsungnya itu satu arah, di mana sistem dan lingkungan ini akan bergerak ke arah yang lebih tidak teratur. Artinya apa? Artinya perubahan entropi pada proses irreversible ini memiliki besar dari nol. Nah, sedangkan pada proses reversible yang ada kaitannya pada hukum pertama termodinamika, jika jumlah panas atau Q ditambahkan selama proses isothermal reversible pada suhu mutlak T, perubahan entropi dirumuskan sebagai persamaan berikut. Delta S sama dengan S2 dikurang S1 sama dengan Q per T. Nah, pada proses reversible ini, jika jumlah panas ditambahkan pada suhu mutlak, artinya pada suhu mutlak ini berarti 0. Berarti Q per 0, artinya perubahan entropi pada proses reversible yaitu 0. Dapat kita simpulkan bahwa pada proses reversible, perubahan entropi sistem dan lingkungan itu sama dengan 0, sedangkan pada proses irreversible, sistem dan lingkungannya itu selalu naik, atau delta S-nya itu besar dari 0. Selanjutnya yaitu hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika ini berkaitan pada kondisi nol mutlak, di mana pada kondisi nol mutlak ini atau suhu nol mutlak itu sama dengan 0 derajat Kelvin atau setara dengan min 273,15 derajat Celcius. Nah, yang namanya suhu itu ada yang suhu dingin dan ada juga yang suhu panas. Artinya suhu itu merupakan suatu besaran yang menyatakan derajat dingin atau panasnya suatu benda. Nah, suhu artinya suhu dapat juga kita nyatakan sebagai ukuran energi panas, di mana akan berhubungan dengan energi kinetik untuk sistem. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada ilustrasi atau animasi berikut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dari gambar dari kiri ke kanan itu suhunya semakin meningkat. Nah, kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan atom atau energi kinetiknya. Nah, bisa teman lihat dari kiri ke kanan, dia semakin bergerak kencang atau semakin besar pergerakannya atau semakin cepat pergerakannya. Nah, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa semakin meningkatnya suhu, maka energi kinetiknya juga semakin meningkat. Bisa teman-teman lihat pada ilustrasi berikut atau animasi berikut. Nah, jika suhu menyatakan ukuran untuk energi kinetik, pada energi kinetiknya 0 berarti suhunya juga 0, di mana kondisi inilah yang disebut dengan kondisi nol mutlak atau absolute zero. Artinya suhu nol mutlak atau 0 derajat Kelvin, kondisi pada saat itulah kondisi energi kinetiknya juga 0. Nah, bisa teman-teman lihat dari gambar di samping. Nah, gambar A itu dia tersusun rapi. Atom-atom atau molekul-molekulnya tersusun rapi, di mana pada gambar yang A ini suhunya itu 0 derajat Kelvin dan energi kinetiknya juga 0 derajat Kelvin karena pada gambar yang A ini atau pada kondisi yang A ini tidak mengalami pergerakan. Tetapi jika temperatur dinaikkan atau terjadi peningkatan temperatur, maka teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar B, terjadi perubahan atau letak-letak atau perubahan atau terjadi keacakan atau ketidakteraturan dari molekul-molekul atau atom-atom
pada gambar B ini. Artinya tadi jika suhu dinaikkan maka T-nya itu besar dari 0, otomatis T-nya itu besar dari 0, maka energi kinetiknya juga besar dari 0. Oleh sebab itulah pada gambar B terjadi keacakan atau ketidakteraturan dari gambar yang A. Nah, selanjutnya, artinya pada kondisi nol mutlak ini, semua materi pada zat padat itu disebut juga dengan kristal pada nol mutlak. Artinya pada semua materi pada fase padat itu derajat ketidakteraturannya atau S-nya itu sama dengan nol mutlak atau S sama dengan 0. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, yaitu ada hubungan entropi dengan temperatur. Ini ada fase padat, fase liquid atau cair, dan fase gas. Nah, coba lihat. Jika temperaturnya dinaikkan, entropi juga akan naik. Terlihat dari grafik. Kemudian di sini akan terjadi melting, dan kemudian di sini terjadi penaikan suhu lagi. Dan entropi juga naik. Begitu juga pada kondisi gas. Gas jika dinaikkan lagi suhunya, maka entropinya juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, terdapat hubungan entropi dengan temperatur. Jika temperaturnya meningkat, maka entropi atau derajat ketidakteraturannya itu meningkat. Nah, apa saja yang terjadi pada suhu nol mutlak atau T sama dengan 0 derajat Kelvin? Yang pertama yaitu tidak terjadi pergeseran atom, artinya atom-atom masih dalam keadaan seperti semula. Yang kedua yaitu tidak terjadi kekacauan termal, artinya walaupun terjadi pergerakan atau getaran, tetapi tidak terjadi kekacauan termal. Yang kedua yaitu struktur kristalinnya utuh secara sempurna seperti gambar di samping. Nah, muncul pertanyaan, apakah mungkin kita dapat membuat suhu pada kondisi nol mutlak? Nah, mungkin untuk menurunkan suhu kita bisa saja menggunakan bantuan es batu, tetapi untuk membuat suhu nol mutlak secara teori bisa saja kita lakukan dengan proses ekspansi adiabatik dan isotermik yang berselang-seling. Nah, kita menggunakan dua keadaan, yaitu proses adiabatik reversibel dan proses isotermik reversibel dengan menggunakan teknik kriogenik. Nah, di mana teknik kriogenik ini menggunakan garam yang berparamagnetik. Nantinya pada proses adiabatik kita keadaannya tidak kita beri medan magnet, sedangkan pada proses isotermik kita beri medan magnet. Dan secara teori kedua keadaan tersebut akan bertemu pada suatu titik di mana S-nya itu sama dengan 0. Ternyata dilihat dari grafik, ini merupakan keadaan yang tidak diberi medan magnet, dan ini keadaan yang diberi medan magnet. Arah panah A ke B ini merupakan proses isotermal, sedangkan B ke C itu proses adiabatik. Oh maaf, pada A dan B itu prosesnya berlangsung secara adiabatik, sedangkan yang B ke C itu prosesnya isotermik atau isotermal. Nah, dari grafik kita terbukti bahwa suhu tidak mungkin bernilai nol mutlak, tetapi bisa saja mendekati dari nol mutlak. Nah, oleh karena itu, hukum ketiga termodinamika ini tidak merupakan prinsip umum yang dibandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hukum ketiga termodinamika terkait dengan suhu nol mutlak, yang kemudian perubahan entropi dalam keseimbangan sama dengan nol bila suhu mendekati nol mutlak. Yang ketiga, entropi semua zat murni yang mengalami kondensasi adalah nol pada suhu mutlak. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, karena kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.